Sigris yang hormati Bu Kabid, lengkap dalam Bu Kabid, Pak Kabid, Pak Lukman belum ada ya, Pak dan teman-teman Asiparis dan pustakawan yang saya hormati dan banggakan. Pagi hari ini, hari yang kelima, kita akan mulai lagi tadarusan. Sebelum tadarusan kita ada tausiah dari teman-teman kita. Mungkin nanti berbagi atau sharing atau pengalaman tentang kerohanian atau spiritual. Jadi nanti kita akan hari ini akan berbagilah Pak Budia, Bu Uce dan Pak Imat hari ini. Sebelum tadarusan, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kita bisa berkumpul dalam keadaan walafiat, dan kita doakan juga yang teman-teman yang sedang mengalami musibah atau sakit supaya cepat sembuh, dan ibunya Bu Heni juga doakan kita supaya tetap sehat. Terus sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada umatnya yang setia beriman. Untuk itu mari kita mulai. Nanti Pak Budiah dulu, setelah Budiah nanti Bu Uce, ceramah apa ya? setelah itu Pak Imat, setelah itu baru mengajarkan tadarusan. Nah, tadarusan kita udah jub 29 kalau nggak salah ya. Ya. Maka Budiah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roni, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Kadis Pak Sekri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran yang ilahi bahwa pada hari ini kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat di hari kelima bulan Ramadan yang sangat selalu kita nantikan ya. Teman-teman semua, mohon maaf di sini mungkin jauh ya, saya bukan ustazah, tapi paling tidak kita bisa sharing, berbagi pengalaman, dan mungkin sedikit-sedikit berbagi ilmu. Apa kultum, apa kultil? Ya, tausiah. Di hari ini saya ingin mengambil tema yang berjudul jangan buat menangis ibu kita. Rekan-rekan semua, kita tahu sendiri bahwa kita terlahir dari rahim seorang ibu. Bapak-bapak di sini juga sama, ibu-ibu juga di sini sama. Kita terkadang banyak membuat dan melakukan dosa-dosa yang tidak terasa terhadap orang tua kita, Bah. Kadang kita disuruh itu hoream, ele-elean ya sama ibu kita, padahal di belakang itu dalam hati ketika mungkin beliau menangis gitu, tapi kita tidak tahu gitu. Nah, teman-teman juga bercermin dari kisah Rasul. Pada zaman Rasul ada satu anak yang memang ibadahnya boleh dikatakan bagus, sebagai anak soleh lah kelihatan mah, cuman pada saat menjelang ajal kan, ternyata anak itu untuk meninggalnya juga sama malaikat maut itu seolah-olah kata Allah tangguhkan sampai di kerongkongan, karena ternyata ada hal-hal yang sangat Allah ketahui dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa di situ ternyata biarpun sholatnya, sholat sunatnya, puasanya rajin segala macamnya, tapi ternyata ada yang terlupakan bahwa di sana ada seorang ibu yang merasa terlukai hatinya. Ini sampai ke ibaratnya mau dikubur juga sama, kuburannya juga menolak untuk si anak soleh itu, Pak. Nah, akhirnya ternyata Rasul akhirnya menjumpai ibunya si anak soleh itu. Ternyata ibunya itu tidak berkata bahwa anak saya cukup soleh, baik segala macam, karena ada hal yang disembunyikan oleh ibunya, hatinya terluka. Nah, dalam hal ini ternyata akhirnya Rasul mohon pada ibunya bahwa tolong maafkan anakmu, tolong maafkan anakmu, kalau tidak dimaafkan ini anak akan dibakar. Nah, dari satu ibunya langsung bahwa anak saya tidak berdosa, saya sudah ampuni segala dosa, segala perbuatannya yang melukai saya. Dan seketika itu alhamdulillah akhirnya malaikat maut dan si jenazah itu bisa dikuburkan secara baik-baik dengan adanya pintu maaf dari seorang ibu itu.
Nah, saya ingin menyadarkan sama teman-teman, karena saya terus terang aja belum setahun Pak ditinggal orang tua, saya berasa banget hal-hal itu memang ada gitu. Karena kalau mau jujur, kita merasa di sini sebagai kabin, mungkin sebagai kadis, sebagai sektis juga kadang terlupakan apa sih yang dibutuhkan orang tua kita yang masih hidup. Kalau mau jujur, bijak atau adilkah kita hanya mengunjungi orang tua pada saat hari raya Idul Fitri? Betapa sangat-sangat tidak berimbang Pak, bahwa kita tidak menyadari kulit ari kita itu ibaratnya memakan darah dari orang tua kita, dari ibu kita ya Pak, ya, untuk keberlangsungan hidup kita gitu Pak. Nah, yang saya ingin tanamkan di sini bahwa ternyata murkanya Allah itu adanya dari murkanya ibu gitu. Nah, saya ingin teman-teman menyadarkan bahwa di sini mumpung masih ada orang tuanya, yang masih ada ibunya, tolong diusahakan setiap berjumpa itu anggap merupakan suatu pertemuan terakhir, karena kita umur tidak tahu entah kita dulu atau orang tua kita dulu, dan selalu mengucapkan kata permohonan maaf buat orang tua kita. Karena terus terang aja, saya sebetulnya kemarin ibu meninggal usia 85 tahun, jadi saya kemarin umur saya aja udah 53, sangat alhamdulillah ya, orang tua saya 85 tahun gitu, dan memang boleh dibilang luar biasa Pak, tidak pikun ibu saya itu, karena ya boleh dibilang juga dari Al-Qur'annya tiap malam, sholat sunatnya tidak ketinggalan, itu yang memang luar biasa bagi saya, teladan yang luar biasa gitu. Dan ternyata, maaf ya Pak, keberhasilan itu kadang-kadang dalam hati kecilnya menjadi keluhan keberhasilan anak-anaknya, karena silaturahim anak dengan ibu jadi jarang. Terus sampai pernah, karena saya menemani ibu di hari-hari di rumahnya, dia mengatakan, kieu ningannya berhasil nah baru dah teh dengan headset rek panggil rek telepon gitu Pak gitu. Kadang dia tuh, kita punya handphone WA chatting dengan orang lain merakpat aja gitu. Tapi kadang untuk komunikasi 2-3 menit aja sama ibu terlupakan gitu. Nah, saya ingin menyampaikan di sini karena berdasarkan pengalaman juga Pak gitu. Sampai saya begitu kakak saya yang laki-laki nengok waktu ibu seminggu ibu meninggal, saya bilang udah minta maaf sekalian aja, karena kita ya terus terang saya juga udah minta maaf sama ibu dengan segala kekurangan saya, segala ya ibaratnya saya tidak timbal balik, itu nggak akan mungkin ya Pak ya, tidak bisa balas budi balas jasa sama seorang ibu, itu sangat-sangat tidak mungkin gitu. Rasul juga mengatakan bahwa yang paling penting ada siapa yang patut dihormati itu ibumu, baru bapakmu. Nah, disitulah berapakah Rasul dan Nabi itu ibaratnya sangat mengagungkan seorang ibu, apalagi kita manusia biasa harus gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, sangat sedih jadi mendengarnya Pak. Tapi alhamdulillah saya juga diingatkan, berarti saya juga masih ada ya ibu. Alhamdulillah tiap minggu lah sering nengok ke sana dan sehat selalu. Terima kasih Bu Diah, itu merupakan himbauan kepada teman-teman kita bahwa yang punya ibu silakan mumpung masih hidup bahagiakanlah ibu. Berikanlah ibu itu selalu senyum supaya nanti hidup kita enak lah. Jadi bahagia, ibu bahagia, kita bahagia, karena yang bisa menyelamatkan adalah ibumu. Oke, ya Bu Diah. Nuhun Bu Diah. Enggak atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.